Cincin emas 2 gram yang saya beli dari jatah makan selama setahun dilempar begitu saja ke lantai teras yang kotor. Di depan semua orang, ibu kekasih saya meludahi harga diri saya. Gaji 1 juta sebulan, mau kasih makan apa anak saya nanti? Buat beli bedak anak saya saja tidak cukup. Malam itu, saya berlutut. Bukan untuk memohon cinta, melainkan memungut kembali harga diri yang telah mereka hancurkan. Yang paling menyakitkan, wanita yang saya perjuangkan hanya berdiri diam, melihat saya dihina seperti binatang. Saya pergi malam itu juga, menghilang tanpa jejak. Tapi mereka tidak pernah tahu. 3 bulan kemudian, saya kembali ke kota itu bukan lagi sebagai kuli yang bisa mereka ludahi, melainkan orang yang membuat mereka menyesali penghinaan itu seumur hidup. Nama saya Pramudia. Di kota pinggiran yang bising dan berdebu ini, saya hanyalah sebagian kecil dari latar belakang yang diabaikan orang-orang. Saya tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3 kali 3 meter di gang sempit kawasan pinggiran urban. Dindingnya yang lembab dilapisi kalender bekas, dan aromanya selalu bercampur antara minyak kayu putih dan sisa mie instan yang saya masak di sudut ruangan. Saban hari, hidup saya berputar di toko bangunan Jaya Abadi. Sebuah tempat di mana aroma semen, besi berkarat, dan tumpukan kayu menjadi napas kedua saya. Sebagai buruh angkut dan pencatat stok, upah saya tidak banyak. Hanya 1 juta rupiah per bulan. Bagi kebanyakan orang di kota ini, angka itu mungkin hanya cukup untuk biaya parkir atau makan malam mewah di mal akhir pekan. Namun bagi saya, setiap lembar ribuan itu adalah tetesan keringat yang saya kumpulkan dengan satu harapan besar. Membangun masa depan bersama Naila. Naila adalah oase di tengah gersangnya hidup saya. Kami sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Dia gadis yang lembut, dengan mata yang selalu memancarkan keteduhan yang mampu menghapus lelah saya setelah seharian memanggul puluhan sak semen. Demi dia, selama setahun terakhir, saya memangkas jatah makan malam saya. Saya berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke toko bangunan demi menghemat ongkos angkot. Semua itu saya lakukan demi sebuah benda kecil yang kini tersimpan rapat di dalam saku kemeja terbaik saya. Sebuah cincin emas muda seberat 2 gram yang saya beli dari toko perhiasan pasar tradisional. Malam ini, dengan debar dada yang tak karuan, saya melangkah menuju rumah Naila. Saya mengenakan kemeja katun bermotif kotak-kotak, satu-satunya pakaian rapi yang bebas dari noda cat atau robekan. Rambut saya sisir rapi dengan sedikit minyak rambut murahan. Di dalam kepala, saya sudah menyusun untaian kata yang tulus. Saya tidak menjanjikan kemewahan, tetapi saya akan menjanjikan kesetiaan, kerja keras, dan seluruh hidup saya untuk membahagiakannya. Namun, begitu kaki saya melompati pagar rumahnya, atmosfer hangat yang saya bayangkan mendadak runtuh. Rumah Naila malam itu tampak ramai. Lampu gantung di teras menyala terang, menerangi beberapa pasang sepatu mahal yang berjejer di depan pintu. Jantung saya mencelos. Ada acara keluarga. Pramudia, kamu kok kesini malam-malam? Naila yang pertama kali melihat saya dari balik pintu kasa. Wajahnya seketika pias. Ada guratan kecemasan yang amat jelas di matanya. Sebelum saya sempat menjawab, sesosok wanita paruh baya dengan daster batik sutra dan perhiasan emas yang mencolok di kedua pergelangan tangannya muncul dari dalam. Ibu Rustini, ibu kandung Naila. Pandangannya langsung menyapu saya dari ujung rambut hingga ujung sepatu pantofel saya yang sedikit mengelupas di bagian depan. Tatapan itu seketika membuat saya merasa sekecil debu semen. Oh, si kuli toko bangunan. Suara Ibu Rustini melengking. Sengaja dikeraskan agar terdengar hingga ke ruang tengah, di mana beberapa kerabat mereka sedang berkumpul. Ada perlu apa kamu ke sini? Naila sedang ada tamu penting. Saya menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa saberani yang saya miliki. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Selamat malam, Ibu. Kedatangan saya ke sini dengan niat tulus, ingin menyampaikan niat baik saya untuk melamar Naila. Dengan tangan yang sedikit bergetar, saya merogoh saku kemeja dan mengeluarkan kotak beludru merah kecil. Saya membukanya, memperlihatkan cincin sederhana di dalamnya. Saya ingin meminta izin Ibu
untuk membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Hening sejenak. Namun, keheningan itu bukan karena haru, melainkan awal dari badai penghinaan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ibu Rustini tertawa. Suara tawanya renyah namun menyayat hati. Ia melangkah mendekat, lalu dengan ujung jarinya yang berkuku panjang, ia menjentik kotak cincin di tangan saya, hingga benda itu terlempar dan jatuh ke lantai teras yang dingin. Lamaran? Pakai cincin murahan begini? Ibu Rustini menunjuk cincin yang menggelinding dekat kakinya dengan pandangan jijik. Pramudia, sadar diri. Kamu itu cuma buruh toko bangunan. Gajimu berapa? 1 juta sebulan kan? Mau kasih makan apa anak saya? Jangankan buat bangun rumah atau biaya nikah. Upahmu sebulan itu bahkan tidak cukup untuk membeli bedak dan perawatannya Naila. Beberapa kerabat yang mengintip dari balik tirai mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya ikut terkekeh mencemooh. Saya menoleh ke arah Naila, berharap ada satu kata pembelaan, atau setidaknya genggaman tangan yang menguatkan. Namun, Naila hanya berdiri mematung. Air matanya berlinang, tetapi dia menunduk dalam-dalam, meremas ujung bajunya sendiri. Dia terlalu takut pada ibunya. Dia tidak berani bersuara untuk saya. Pulang sana, Pramudia. Jangan mimpi terlalu tinggi kalau kaki masih menginjak lumpur. Ketus Ibu Rustini lagi, membalikkan badan membelakangi saya. Dada saya terasa sesak, seolah ada godam besar yang menghantam tepat di ulu hati. Harga diri saya yang selama ini saya jaga dengan kejujuran, malam itu diinjak-injak hingga tak berbentuk. Saya tidak membalas makian itu dengan amarah. Saya hanya memandang Naila untuk terakhir kalinya, namun dia tetap tidak mengangkat wajahnya. Dengan perlahan, saya berlutut di lantai teras. Bukan untuk menyembah mereka, melainkan untuk memungut kembali cincin sederhana yang telah terbuang itu. Saya mengusap debu yang menempel pada permukaannya, lalu menyimpannya kembali ke dalam saku. Saya berdiri tegak, menarik napas panjang, lalu tersenyum getir. Terima kasih atas kejujurannya, Ibu. Saya pamit. Saya membalikan badan dan melangkah keluar dari halaman rumah itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai turun menyamarkan air mata di pipi, saya tahu sesuatu dalam diri saya telah mati, dan sesuatu yang baru saja lahir. Malam itu, jalanan terasa begitu panjang dan dingin. Hujan yang turun semakin lebat, tidak hanya membasahi kemeja kotak-kotak terbaik saya, tetapi juga membilas habis sisa-sisa harapan yang saya bawa dari kontrakan. Setiap langkah kaki saya yang terbungkus sepatu pantofel mengelupas terasa berat, seolah semen-semen yang biasa saya panggul di toko bangunan kini berpindah dan menggelayuti kedua kaki saya. Kata-kata Ibu Rustini terus berdengung di telinga saya, berputar-putar seperti kaset rusak. Jangankan buat bangun rumah, upahmu sebulan itu bahkan tidak cukup untuk membeli bedak dan perawatannya Naila. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu adalah keheningan Naila. Air matanya memang jatuh, tapi bibirnya terkunci rapat. Cinta yang saya agungkan selama 2 tahun ternyata runtuh dalam sekejap di hadapan tembok tinggi bernama status sosial. Saya tiba di kontrakan dalam keadaan basah kuyup. Kamar berukuran 3 kali 3 meter ini mendadak terasa begitu asing dan mencekik. Saya duduk di pinggiran kasur busa yang sudah menipis, menatap lurus ke dinding yang lembab. Di dalam keheningan malam, tangan saya merogoh saku kemeja dan mengeluarkan kembali kotak beludru merah yang basah. Saya memandangi cincin 2 gram di dalamnya. Benda inilah yang menguras jatah makan saya. Benda inilah yang membuat saya bertahan di bawah terik matahari demi menghemat ongkos angkot. Dan benda ini pula yang dianggap sampah oleh keluarga wanita yang saya cintai. Saya mengepalkan tangan kuat-kuat. Rasa perih di dada perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sebuah tekad dingin yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Saya tidak membenci mereka karena miskinnya saya, tetapi saya menolak untuk terus hidup dalam kubangan penghinaan ini. Saya harus berubah, saya harus pergi. Tepat pukul 3 pagi, saat seluruh kota masih terlelap, saya mulai berkemas. Saya tidak memiliki banyak barang. Hanya beberapa lembar pakaian kerja, sebuah tas ransel usang yang jahitannya sudah mulai lepas,
dan sebuah buku catatan kecil tempat saya terbiasa menghitung stok material toko. Sisa uang di dompet saya hanya ada Rp150.000. Sangat nekat untuk memulai sebuah pelarian, tetapi berdiam diri di kota ini hanya akan membunuh jiwa saya perlahan-lahan. Sebelum melangkah keluar dari pintu kontrakan, saya mengambil ponsel murah saya yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Ada belasan panggilan tak terjawab dan pesan teks dari Naila yang masuk setengah jam lalu. Pram, maafkan ibu. Maafkan aku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong hubungi aku, Pram. Kita bicarakan ini baik-baik. Bicarakan baik-baik, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jika dasar dari sebuah hubungan sudah kehilangan rasa hormat. Dengan tangan yang mantap, saya membuka penutup belakang ponsel, mencabut kartu SIM, lalu mematahkannya menjadi 2 bagian. Saya melemparkan potongan plastik kecil itu ke lantai. Dengan begitu, saya resmi memutus seluruh komunikasi dengan dunia yang pernah membesarkan dan menghancurkan saya. Saya melangkah membelah kabut fajar menuju terminal bus antar kota. Tujuan saya belum pasti, namun saya tahu saya harus pergi sejauh mungkin. Sambil memeluk erat ransel di pangkuan di dalam bus yang mulai berjalan, saya menatap keluar jendela. Toko bangunan Jaya Abadi terlewati begitu saja dalam sapuan pandangan saya. Tempat kerja saya, tempat di mana saya menghabiskan waktu belasan jam sehari demi upah Rp1.000.000, kini resmi menjadi masa lalu. Saya tahu kepergian saya yang mendadak ini pasti akan menimbulkan tanya. Pak Aris, pemilik toko bangunan yang temperamental itu, mungkin akan mengamuk karena kehilangan buruh kasarnya tanpa pemberitahuan. Naila mungkin akan menangis mencari saya ke kontrakan dan mendapati kamar itu sudah kosong melompong. Namun keputusanku sudah bulat. Saya menutup mata, membiarkan deru mesin bus menenggelamkan semua kenangan pahit di kota ini. 3 bulan. Saya memberi waktu pada diri saya sendiri untuk menghilang sepenuhnya. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk menempa diri di tempat yang baru. Mempersiapkan sebuah pembalasan yang paling elegan. Menjadi pria yang tidak akan pernah bisa mereka remehkan lagi. Bulan pertama di ibu kota adalah ujian terberat dalam hidup saya. Menghilang dari kota asal bukan berarti masalah selesai. Di sini, saya justru berhadapan dengan belantara beton yang jauh lebih kejam bagi perantau tanpa modal seperti saya. Tanpa identitas baru dan tanpa koneksi, saya sempat menggelandang di sekitar stasiun, tidur beralaskan kardus dengan tas ransel yang saya jadikan bantal sekaligus saya dekap erat-erat agar tidak dicuri orang. Namun, tekad saya sudah telanjur membeku. Setiap kali rasa lapar melilit lambung atau dinginnya angin malam menembus pori-pori kulit, wajah menghina Ibu Rustini dan tatapan menunduk Naila kembali hadir di ingatan. Itu adalah bahan bakar saya. Saya tidak boleh mati di kota ini. Saya harus bertahan. Nasib saya mulai berputar ketika saya diterima menjadi kuli panggul harian di sebuah proyek pembangunan kompleks apartemen mewah di pusat kota. Disinilah saya bertemu dengan Pak Hendra. Beliau adalah pria paruh baya bertubuh tegap dengan rambut yang mulai memutih, yang sering mondar-mandir di area proyek, dengan helm proyek putih dan cetak biru di tangannya. Awalnya, saya mengira beliau hanya salah satu kepala pengawas. Berbeda dengan kuli lainnya yang langsung beristirahat atau bermain kartu saat jam makan siang, saya memilih duduk di sudut barak, membuka buku catatan usang yang saya bawa dari toko bangunan Jaya Abadi. Saya terbiasa mencatat skema distribusi material, menghitung efisiensi anggaran semen dan besi, serta menganalisis bagaimana sebuah sistem logistik toko bangunan bisa dikembangkan dalam skala yang jauh lebih besar. Itu adalah kebiasaan lama saya yang sering dianggap remeh oleh Pak Aris, mantan bos saya dulu. Suatu hari, di minggu ketiga saya bekerja, sebuah bayangan menutupi buku catatan saya. Saya mendongak dan mendapati Pak Hendra sedang berdiri menatap coretan-coretan saya dengan alis bertaut. "Kamu yang membuat skema efisiensi muatan ini?" tanya Pak Hendar, suaranya berat namun berwibawa. "Benar, Pak. Mohon maaf kalau saya lancang mencoret-coret di area proyek," jawab saya gugup, bergegas hendak menutup buku itu. Namun Pak Hendra justru menahannya. Beliau duduk di sebelah saya, di atas balok kayu yang berdebu. Selama 1 jam berikutnya, jam istirahat saya berubah menjadi sesi diskusi yang sengit. Beliau menguji saya dengan berbagai pertanyaan rumit seputar manajemen material,
rantai pasok, hingga kalkulasi kerugian yang sering dialami proyek besar akibat manipulasi vendor. Semua pertanyaan itu saya jawab berdasarkan pengalaman empiris saya selama bertahun-tahun di toko bangunan, dipadukan dengan logika matematika yang selama ini terpendam di kepala saya. Mata Pak Hendra berkilat kagum. "Siapa namamu?" "Pramudia, Pak." "Pramudia, seorang kuli bangunan tidak akan menggunakan analisis struktur biaya sebersih ini. Kamu menyia-nyiakan otakmu di bawah terik matahari," ucapnya sambil menepuk pundak saya. "Mulai besok ikut saya ke kantor pusat. Saya butuh orang gila yang jujur dan jeli seperti kamu untuk membenahi divisi logistik saya yang sedang korup." Sejak hari itu, hidup saya berubah total. Saya baru mengetahui bahwa Pak Hendra bukan sekadar pengawas, melainkan pemilik utama dari Hendra Megah Konstruksi, salah satu korporasi suplai material dan pengembang terbesar di negeri ini. 2 bulan berikutnya adalah masa-masa di mana saya menempa diri tanpa henti. Pak Hendra memberikan saya fasilitas, membelikan saya pakaian yang layak, dan menempatkan saya langsung di bawah bimbingannya. Saya bekerja 18 jam sehari. Saya mempelajari hukum bisnis, membaca laporan keuangan, dan memimpin audit internal untuk membersihkan tikus-tikus berdasi di perusahaannya yang selama ini memanipulasi harga material. Saya membuktikan diri bukan dengan omong kosong, melainkan dengan hasil nyata. Dalam waktu singkat, saya berhasil memotong kebocoran anggaran logistik perusahaan hingga 40%. Di balik semua kesibukan yang menggila itu, ada kalanya keheningan malam menyisakan ruang untuk masa lalu. Saya sering menatap potongan kartu SIM lama saya yang masih tersimpan di dompet. Saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang dilakukan Naila saat ini? Apakah dia masih menangis? Ataukah dia sudah melupakan buruh miskin ini dan tunduk pada kemauan ibunya untuk bersanding dengan pria kaya pilihan mereka? Saya tidak tahu, dan untuk saat ini, saya memilih untuk tidak peduli. 3 bulan keheningan ini hampir usai. Waktu yang saya janjikan pada diri sendiri untuk bertransformasi telah genap. Kini, Pramudia yang lama, yang bisa diinjak-injak harga dirinya hanya karena uang 1 juta rupiah, telah mati. Saya sudah siap untuk kembali ke kota itu. Bukan untuk memohon cinta, melainkan untuk menunjukkan pada mereka bagaimana roda nasib berputar. 3 bulan penuh keheningan akhirnya genap. Hari ini, saya kembali ke kota yang pernah memuntahkan saya dengan penuh kehinaan. Saya menatap keluar jendela mobil Toyota Alphard hitam yang melaju tenang membelah jalanan berdebu menuju kawasan perumahan tempat Naila tinggal. Di balik kemudi, seorang sopir pribadi berpakaian rapi sesekali melirik saya, dari spion tengah dengan penuh hormat. Saya melihat pantulan diri saya di kaca mobil. Pria di dalam kaca itu mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dijahit khusus, jam tangan kronograf perak melingkar di pergelangan tangan kiri, dan rambut yang tertata rapi. Aura kaku dan aroma debu semen yang dulu melekat erat di kulit saya telah lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang dingin, tajam, dan penuh kendali. Di dalam saku jas, kotak beludru merah berisi cincin emas 2 gram itu masih setia menemani. Benda itu kini bukan lagi lambang harapan yang pupus, melainkan sebuah pengingat abadi tentang dari mana saya berasal. "Kita sudah sampai di alamatnya, Pak Pramudia," ucap sopir saya dengan sopan sembari memperlambat laju mobil. Rumah Naila tampak sangat ramai malam ini. Janur kuning melengkung di sudut pagar, dan sebuah tenda dekorasi bernuansa putih emas berdiri megah memenuhi halaman. Gelak tawa dan petikan musik akustik terdengar samar hingga ke dalam mobil. Dari papan bunga yang berjejer di depan pagar, saya langsung tahu acara apa yang sedang berlangsung. Selamat atas pertunangan Naila and Bramantyo. Bramantyo. Saya tersenyum getir membaca nama itu. Dia adalah kontraktor muda sombong, yang sering diceritakan Ibu Rustini dulu. Pria yang dianggap memiliki masa depan cerah, karena punya banyak proyek fisik di kota ini. Ternyata, Ibu Rustini benar-benar bergerak cepat setelah saya menghilang. Mobil saya berhenti tepat di depan gerbang. Kehadiran MPV mewah berplat nomor ibu kota, itu seketika menarik perhatian para tamu yang sedang mengobrol di teras. Beberapa kerabat Naila, yang 3 bulan lalu ikut menertawakan saya dari balik tirai, kini menoleh dengan pandangan penasaran dan kagum. Sopir saya turun lebih dulu, memutari mobil, lalu membukakan pintu untuk saya. Begitu sepatu kulit mengilat saya menginjak aspal,
Atmosfer di halaman rumah itu mendadak hening. Saya melangkah masuk dengan tenang, membiarkan pasang mata di sana menerka-nerka siapa tamu penting yang datang tanpa undangan ini. Selamat malam. Suara saya mengalun berat, memecah keheningan di area teras. Di tengah ruangan, berdiri Naila yang tampak cantik dengan kebaya brokat modern warna krem, bersanding dengan seorang pria bertubuh gempal yang memakai batik sutra, Bramantyo. Namun, begitu mata Naila beradu dengan mata saya, seluruh warna di wajah cantiknya langsung memudar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar tak percaya. "Pi Pramudia?" bisik Naila lirih, suaranya bergetar hebat. Ibu Rustini yang sedang tertawa lebar bersama calon besannya seketika menoleh. Senyum materialistis di wajahnya langsung membeku. Ia menatap saya dari ujung sepatu hingga ujung rambut, mencari sisa-sisa kuli bangunan yang dulu diusirnya bagai anjing budukan. Namun, ia tidak menemukan apapun kecuali sosok pria berkelas yang memancarkan aura kekayaan yang mutlak. "Kamu? Bagaimana bisa kamu?" Ibu Rustini tergagap, langkahnya mundur satu langkah seolah melihat hantu. Bramantyo yang merasa suasananya menjadi aneh langsung melangkah maju dengan angkuh. "Siapa kamu? Ada urusan apa datang ke acara pertunangan kami dengan pakaian berlebihan seperti ini?" Saya tidak memandang Bramantyo sedikit pun. Pandangan saya lurus tertuju pada Naila, lalu beralih pada Ibu Rustini yang masih syok. Saya merogoh saku jas saya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, lalu meletakkannya di atas meja kaca di teras, tepat di hadapan mereka semua. "Saya datang bukan untuk mengacau," kata saya dengan nada datar, tanpa emisi amarah sedikit pun. 3 bulan lalu, saya pergi dengan terburu-buru. Di kontrakan lama saya, ada beberapa dokumen dan barang milik Naila yang tertinggal saat kami mengerjakan proyek tugas akhirnya dulu. Saya hanya ingin mengembalikannya agar tidak ada lagi utang masa lalu yang tersisa di antara kita. Naila mulai terisak, air matanya menetes merusak riasan wajahnya. Ia melangkah maju setapak. "Pram, selama ini kamu kemana? Kenapa kamu berubah seperti ini?" Saya menatapnya dengan tatapan kosong yang paling dalam. "Saya hanya mengikuti saran ibumu, Naila. Saya pergi untuk sadar diri dan mencari uang yang cukup untuk membeli bedakmu." Mendengar kalimat itu, wajah Ibu Rustini memerah. Bukan karena marah, melainkan karena malu yang luar biasa di depan para tamu dan keluarga calon menantu kayanya. Roda nasib baru saja berputar di depan matanya, dan keheningan yang mencekam malam itu menjadi saksi bahwa pria yang dulu mereka injak, kini kembali sebagai sosok yang tak lagi bisa mereka jangkau. Suasana hening yang mencekam di teras rumah Naila malam itu masih terasa lekat di ingatan saya, bahkan setelah mobil Alphard yang saya tumpangi menjauh beberapa kilometer. Melalui spion tengah, saya sempat melihat bagaimana para tamu mulai saling berbisik riuh, sementara Ibu Rustini berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Ada kepuasan aneh yang menjalar di dada saya, namun itu bukan jenis kepuasan yang membuat saya ingin tertawa. Itu adalah kepuasan yang dingin. Kepuasan dari sebuah pembuktian. Keesokan harinya, saya tidak membuang waktu. Agenda utama saya kembali ke kota ini bukan untuk pamer kemewahan di pesta pertunangan mantan kekasih, melainkan untuk urusan bisnis yang jauh lebih besar. Pak Hendra telah mempercayakan penuh agenda ekspansi Hendra Megah Konstruksi di wilayah ini kepada saya. Saya duduk di ruang kerja sementara saya di Hotel Bintang 4 pusat kota, menatap layar laptop yang menampilkan diagram struktur keuangan sebuah bisnis lokal. Di sudut kanan atas layar, tertera nama yang sangat familiar, toko bangunan Jaya Abadi, tempat di mana saya dulu memeras keringat demi upah 1 juta rupiah. Toko itu kini berada di ambang kebangkrutan akibat manajemen yang bobrok dan utang yang menumpuk. Dan tebak siapa yang memegang seluruh opsi pembelian aset mereka? Perusahaan kami. Sore harinya, desas-desus tentang kembalinya saya ternyata telah menyebar seperti api di antara orang-orang masa lalu saya. Melalui orang suruhan yang saya minta memantau situasi, saya mendapat laporan bahwa keluarga Naila panik setengah mati. Mereka syok luar biasa setelah mencari tahu dari mana asal-usul kekayaan saya.
Ibu Rustini kabarnya sampai mendatangi beberapa kenalannya di bank daerah dan dinas perdagangan untuk memastikan apakah pria yang datang ke rumahnya semalam benar-benar Pramudia si kuli bangunan. Kenyataan yang mereka temukan justru menghantam mereka lebih keras. Nama saya kini tercatat sebagai direktur utama dari anak perusahaan baru Hendra Megah Konstruksi yang membawa modal investasi bernilai miliaran rupiah. Angka 3 digit dalam skala miliaran yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Ibu Rustini. Tok, tok. Pintu ruang rapat hotel diketuk. Sekretaris yang disediakan kantor untuk saya melangkah masuk dengan sopan. Pak Pramudia, ada seseorang di luar yang mendesak ingin bertemu dengan Bapak. Beliau mengaku sebagai mantan atasan Anda dulu, namanya Pak Aris. Saya menyandarkan punggung ke kursi kulit, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Suruh dia masuk. Pintu terbuka, dan sosok Pak Aris muncul. Pria paruh baya yang dulu selalu mengenakan kaos kutang, beroda noda semen dan hobi membentak-bentak saya itu kini tampak sangat rapuh. Ia memakai kemeja batik yang agak pudar, tangannya memegang erat sebuah map usang, dan langkah kakinya tampak ragu. Begitu matanya menatap saya yang duduk di balik meja kerja mewah, wajahnya berkedut hebat antara rasa tidak percaya dan rasa sungkan yang teramat sangat. Pipram, Pak Pramudia, suara Pak Aris bergetar. Sangat berbeda dengan suaranya yang biasa menggelegar memaki saya jika saya terlambat semenit menurunkan muatan truk. Silakan duduk Pak Aris, kata saya dengan nada ramah namun berjarak. Saya sengaja tidak berdiri dari kursi saya. Pak Aris duduk di tepi kursi, tampak tidak nyaman. Saya benar-benar tidak menyangka, Pram. 3 bulan lalu kamu hilang tanpa kabar, dan sekarang kamu sudah menjadi orang sebesar ini. Maafkan saya kalau selama kamu kerja di toko saya sering kasar. Tidak apa-apa, Pak Aris. Itu bagian dari masa lalu, jawab saya datar. Langsung saja, ada keperluan apa Bapak mencari saya? Pak Aris menelan ludah, lalu perlahan mendorong map usang di tangannya ke arah saya. Toko kita, maksud saya, Toko Jaya Abadi, sedang kesulitan keuangan yang sangat parah, Pak Pram. Utang kami di bank sudah jatuh tempo, dan vendor material sudah menyetop pasokan. Saya mendengar perusahaan baru yang Anda pimpin sedang mencari mitra lokal untuk akuisisi. Saya mohon, tolong selamatkan toko saya. Ambillah toko itu, asal semua utang ditanggung, dan saya tetap diberi saham kecil untuk bertahan hidup. Saya menatap map itu, lalu beralih menatap wajah memelas mantan bos saya. Di kepala saya, ingatan tentang sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan di dalam toko bangunan itu mendadak mencuat. Rahasia yang menjadi alasan utama mengapa Pak Hendra mengutus saya kembali ke kota ini, dan rahasia yang menjadi kunci mengapa nasib saya bisa berubah secepat ini dalam waktu 3 bulan. Saya akan mempertimbangkannya, Pak Aris, ucap saya tenang sembari menutup map tersebut. Tapi, semua ada harganya, dan harga untuk toko Anda mungkin lebih besar dari apa yang Anda duga. Setelah Pak Aris meninggalkan ruangan dengan langkah gontai dan harapan yang digantung, saya terdiam menatap map usang di atas meja. Pikiran saya seketika melayang kembali ke garis waktu 3 bulan lalu. Ke malam terkutuk yang justru menjadi gerbang takdir baru bagi hidup saya. Malam di mana saya diusir seperti anjing dari teras rumah Naila. Banyak orang di kota ini, termasuk Ibu Rustini, pasti mengira saya melakukan pesugihan atau mengawini janda kaya di ibu kota demi mendapatkan semua kemewahan ini dalam waktu singkat. Mereka tidak tahu bahwa di balik transformasi 3 bulan ini, ada benang merah logis yang terikat kuat di gudang belakang toko bangunan Jaya Abadi. Malam itu, setelah memungut cincin murah saya yang dibuang ke lantai, saya berjalan menembus hujan lebat tanpa arah. Kaki saya entah bagaimana membawa saya kembali ke toko bangunan tempat saya bekerja. Niat saya malam itu sederhana. Saya ingin mengambil saku pakaian kerja saya yang tertinggal di loker dapur, lalu berpamitan selamanya lewat secarik kertas. Saya tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Saat saya membuka pintu gerbang besi samping yang tidak terkunci rapat, saya mendengar suara erangan tertahan dari arah gudang semen bagian belakang. Suasananya gelap gulita. Dengan bantuan senter ponsel saya yang layarnya retak, saya melangkah hati-hati membelah barisan sak semen. Di sudut gudang, di atas tumpukan palet kayu, saya menemukan seorang pria paruh baya berpakaian kasual, namun memakai sepatu kulit mahal. Beliau jatuh telentang,
Tangannya mencengkeram dada kiri dengan napas yang terputus-putus. Wajahnya membiru akibat serangan jantung. Itu adalah Pak Hendra. Malam itu, saya tidak tahu siapa beliau. Yang saya tahu, ada nyawa manusia yang sedang di ujung tanduk. Tanpa berpikir panjang, saya memberikan pertolongan pertama sebisanya, memijat dadanya, lalu memanggul tubuhnya yang cukup berat itu di atas punggung saya. Saya berlari menerobos badai sejauh 2 kilometer menuju klinik terdekat yang buka 24 jam. Dokter bilang, jika saya terlambat 10 menit saja, nyawanya tidak akan tertolong. Selama 3 hari berikutnya di rumah sakit, saya tidak meninggalkannya. Saya merawat beliau karena beliau tidak membawa identitas lengkap dan menolak menghubungi keluarganya terlebih dahulu demi alasan keamanan bisnis. Untuk mengisi waktu di samping ranjang rumah sakitnya, saya biasanya membuka buku catatan usang saya. Buku tempat saya mencatat seluruh kejanggalan manajemen di toko Pak Aris. Di hari keempat, Pak Hendra yang sudah mulai pulih memperhatikan buku itu. Beliau membaca lembar demi lembar analisis yang saya buat. Di sanalah rahasia besar itu terbongkar. Pak Hendra ternyata adalah pemilik asli dari jaringan distribusi material raksasa yang menjadi pemasok utama toko Jaya Abadi. Beliau sengaja datang menyamar ke kota pinggiran ini untuk menyelidiki mengapa laporan keuangan dari cabang-cabang pembantu di daerah selalu minus. Dan analisis di buku catatan saya memberikan jawaban mutlak yang selama ini beliau cari. Pak Aris, mantan bos saya, ternyata melakukan penggelapan pajak berskala besar dan memanipulasi laporan pengiriman barang dengan cara menyuap orang dalam perusahaan Pak Hendra. Pramudia, ucap Pak Hendra hari itu. Suaranya masih lemah, namun matanya berkilat tajam. Kamu menyelamatkan nyawa saya, dan kamu juga menyelamatkan perusahaan saya dari kerugian miliaran rupiah. Kamu memiliki kejujuran yang langka dan otak yang sangat jeli untuk ukuran seorang buruh kasar. Beliau tidak memberi saya uang seonggok begitu saja. Beliau memberi saya kesempatan, sebuah modal intelektual dan kepercayaan. Beliau membawa saya ke ibu kota, membiayai saya mengikuti kursus eksekutif kilat, dan menempatkan saya sebagai kepala tim audit rahasia untuk membersihkan sisa-sisa tikus berdasi di perusahaannya. Selama 2 bulan, saya membuktikan diri. Saya bekerja siang dan malam, membedah ratusan dokumen, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan aset perusahaan Pak Hendra yang dikorupsi. Sebagai imbalan atas prestasi dan kesetiaan saya, Pak Hendra memberikan saya posisi direktur utama di anak perusahaan baru yang bertugas mengekspansi dan mengambil alih seluruh aset lokal di kota ini, termasuk toko milik Pak Aris yang kini kolaps akibat pasokannya sengaja kami kunci. Saya kembali menatap map di meja kerja saya, lalu menutupnya dengan sentakan pelan. Rencana pengambilalihan ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah misi penyelamatan aset yang sah, sekaligus panggung di mana semua orang yang pernah meremehkan saya akan melihat bahwa kecerdasan dan integritas tidak bisa dinilai dari upah 1 juta rupiah semata. Dan besok, bagian terbaik dari rencana ini akan segera dimulai. 2 hari setelah pertemuan dengan Pak Aris, saya melangkah masuk ke ruang konferensi utama di lantai teratas Hotel Grand Horizon. Ruangan ini sangat megah, dengan dinding kaca besar yang langsung menghadap ke lanskap kota pinggiran yang dulu terasa begitu mencekik saya. Di tengah ruangan, sebuah meja oval panjang berbahan kayu jati mengilat telah dikelilingi oleh para staf legal dan notaris dari perusahaan saya, Hendra Megah Konstruksi. Hari ini adalah agenda penandatanganan Memorandum Kesepahaman, MOU, untuk dana talangan dan akuisisi beberapa proyek fisik yang mangkrak di kota ini. Sesuai rencana yang telah saya susun, perusahaan kami akan mengambil alih aset-aset strategis yang berada di ujung tanduk. Dan salah satu berkas terbesar yang ada di atas meja saya hari ini adalah milik Bumi Citra Kontraktor, perusahaan milik Bramantyo, pria yang baru saja bertunangan dengan Naila. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruang rapat dibuka oleh sekretaris saya. 2 orang melangkah masuk dengan wajah yang dipenuhi kecemasan dan gurat kelelahan yang amat jelas. Di depan, berdiri Bramantyo, yang tidak lagi tampak seangkuh saat mengenakan batik sutra di malam pertunangannya. Wajahnya pias, dasinya sedikit miring, dan tangannya bergetar saat memegang tas dokumen. Namun, yang mengejutkan saya adalah sosok yang berjalan di belakangnya. Ibu Rustini.
Wanita itu ikut hadir, barangkali sebagai penjamin, atau sekadar ingin memastikan bahwa calon menantu kayanya bisa menyelamatkan gengsi keluarga mereka. Begitu mata Ibu Rustini beradu dengan mata saya yang duduk tenang di kursi pimpinan rapat, langkah kakinya langsung terhenti. Ia menutup mulutnya dengan syok, napasnya terdengar memburu. "Pi Pramudia," bisik Ibu Rustini, suaranya tercekat di tenggorokan. Bramantyo menoleh ke arah ibu mertuanya dengan bingung, lalu beralih menatap saya. "Ibu kenal dengan Direktur Utama PT Hendra Megah?" tanya Bramantyo dengan suara yang mendadak ciut. Ia belum menyadari sepenuhnya bahwa pria yang berdiri di depannya sekarang adalah mantan kuli yang tempo hari datang ke rumahnya. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka segera duduk di kursi seberang meja. "Silakan duduk. Kita tidak punya banyak waktu untuk nostalgia atau perkenalan tidak penting. Mari langsung bahas bisnis." Bramantyo duduk dengan gugup, sementara Ibu Rustini duduk di sebelahnya dengan tubuh yang kaku seolah membeku. "Pak Pramudia." Bramantyo membuka dokumennya dengan tangan gemetar. "Perusahaan saya sedang mengalami masalah likuiditas yang sangat serius akibat pembekuan sepihak dari vendor material utama di pusat. Proyek pembangunan pusat perbelanjaan daerah yang sedang kami kerjakan terancam disita oleh bank jika minggu ini kami tidak bisa melunasi utang material sebesar 5 miliar rupiah. Saya mohon, hanya perusahaan Bapak yang bisa menyelamatkan kami. Kami bersedia menyerahkan hak kelola penuh atas proyek itu, asal nama baik perusahaan kami diselamatkan." Saya mendengarkan penjelasannya sembari membolak-balik berkas audit yang ada di tangan saya. Saya tahu persis mengapa vendor material mereka membekukan pasokan. Karena sayalah yang memerintahkannya dari ibu kota sebulan yang lalu, setelah menemukan bukti bahwa perusahaan Bramantyo sering menggunakan material substandar yang membahayakan struktur bangunan. Saya meletakkan pen dengan ketukan pelan di atas meja, membuat Bramantyo tersentak. Saya menatap lurus ke arah Ibu Rustini, yang sejak tadi terus menunduk, tidak berani menatap mata saya sama sekali. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum meremehkan kini tampak pucat dan penuh ketakutan. 5 miliar rupiah, kata saya dengan nada datar, menggema di ruang rapat yang hening. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin sangat besar. Sama besarnya dengan nilai harga diri seseorang yang diinjak-injak hanya karena berpenghasilan 1 juta rupiah sebulan. Mendengar kalimat itu, Bramantyo tampak kebingungan, namun Ibu Rustini langsung tersentak. Bahunya bergetar. Ia tahu persis sindiran itu ditujukan untuk siapa. "Bramantyo," lanjut saya, mengalihkan pandangan pada pria gempal itu. "Perusahaan saya bisa saja melunasi utangmu dalam hitungan detik. Tapi, saya tidak berinvestasi pada bisnis yang dikelola dengan kesombongan dan kecurangan struktur. Opsi akuisisi ini saya terima, tapi dengan syarat mutlak. Kamu dan seluruh jajaran manajemenmu harus keluar dari proyek ini sepenuhnya. Kamu kehilangan hak kelola, dan perusahaanmu hanya akan menjadi subkontraktor kecil di bawah pengawasan ketat tim saya." Bramantyo lemas. Itu berarti ia kehilangan seluruh kendali atas kejayaannya selama ini. Ia menoleh ke arah Ibu Rustini, berharap wanita itu bisa membantunya berbicara atau melobi saya. Namun, Ibu Rustini hanya bisa terduduk lesu dengan tatapan kosong. Wanita paruh baya yang dulu membuang cincin saya ke lantai teras itu, kini menyadari sepenuhnya bahwa nasib hidup calon menantunya dan gengsi keluarganya sendiri kini berada mutlak di dalam genggaman jemari pria yang dulu ia anggap sekecil debu semen. Rapat hari itu berakhir dengan penandatanganan dokumen yang terasa seperti vonis mati bagi harga diri Bramantyo. Pria itu keluar dari ruangan dengan bahu merosot, memegang map berisi salinan kontrak yang telah beralih ke pemilikan. Ibu Rustini mengekor di belakangnya bagai bayangan yang kehilangan arah. Namun, saya tahu ini belum selesai. Keserakahan dan kepanikan sosial memiliki polanya sendiri, dan saya sudah bisa menebak langkah apa yang akan diambil oleh wanita paruh baya itu selanjutnya. Dugaan saya tidak meleset. Malam harinya, saat saya baru saja menyelesaikan makan malam sendirian di restoran hotel, sekretaris saya mengirimkan pesan bahwa ada seorang wanita paruh baya yang berseras menunggu di lobi sejak sore. Dia menolak pergi sebelum bertemu dengan saya. Saya melangkah turun ke lobi. Dari kejauhan,
saya melihat Ibu Rustini sedang duduk di salah satu sofa bludru. Tidak ada lagi daster batik sutra mewah atau perhiasan emas berkerincing yang biasa ia pamerkan. Malam ini, ia hanya mengenakan blus sederhana yang tampak agak kusut, matanya sembab, dan tas tangannya diletakkan begitu saja di lantai. Topeng keangkuhan yang selama bertahun-tahun ia kenakan kini telah retak, hancur berkeping-keping oleh kenyataan. Begitu melihat saya mendekat, ia langsung berdiri dengan terburu-buru. Langkahnya goyah, seolah beban di pundaknya terlalu berat untuk ditopang. Pramudia, suaranya serak, kehilangan semua lengkingan tajam yang dulu meremukan hati saya. Tolong Pram, Ibu ingin bicara sebentar saja. Saya berhenti 2 langkah di depannya, melipat kedua tangan di dada. Silakan duduk Ibu Rustini, ada hal bisnis apa lagi yang belum selesai di antara kita? Ibu Rustini tidak duduk, ia justru melangkah maju, memegang ujung lengan jas saya dengan jari-jarinya yang gemetar. Tindakan yang ironis. Mengingat 3 bulan lalu, ia bahkan tidak sudi bersentuhan dengan kulit saya yang berdebu semen. Ini bukan soal bisnis, Pram. Ini soal kita. Soal kamu dan Naila, ucapnya dengan nada memelas yang dipaksakan. Ibu tahu ibu salah. Ibu khilaf malam itu. Ibu tidak tahu kalau kamu sebenarnya orang hebat yang sedang menguji kami. Tolong batalkan pemutusan proyek Bramantyo, Pram. Atau kalau kamu mau, kamu bisa kembali pada Naila. Hubungan dia dan Bramantyo bisa dibatalkan. Naila masih mencintaimu, Pram. Setiap malam dia menangis menyebut namamu. Saya menatap wanita di depan saya ini dengan rasa hambar yang luar biasa. Tidak ada amarah yang meledak-ledak di dalam dada saya. Yang ada hanyalah rasa iba sekaligus jijik yang mendalam. Luar biasa bagaimana uang bisa mengubah sudut pandang seseorang secara instan. 3 bulan lalu, upah 1 juta saya dianggap sampah. Malam ini, jabatan dan miliaran rupiah di belakang nama saya membuat wanita ini rela membuang calon menantu pilihan pertamanya demi mengemis pada kuli yang dulu diusirnya. Perlahan namun tegas, saya melepaskan genggaman tangannya dari lengan jas saya. Saya mundur 1 langkah untuk menegaskan jarak yang membentang di antara kami. Ibu Rustini. Suara saya mengalun tenang, namun dingin menembus tulang. Anda tidak sedang khilaf malam itu. Anda jujur. Anda jujur menyatakan bahwa bagi Anda, nilai seorang manusia hanya diukur dari angka di rekeningnya. Dan malam ini pun, Anda masih jujur pada diri Anda sendiri. Anda datang ke sini bukan karena menyayangkan ketulusan saya yang hilang, melainkan karena Anda takut kehilangan kenyamanan dan status sosial yang selama ini Anda agung-agungkan. Pram, demi Naila, ia mulai terisak, air matanya menetes melewati kerutan di wajahnya. Jangan bawa-bawa nama Naila untuk menutupi keserakahan Anda, potong saya tegas. Saya sudah memaafkan Anda sejak malam saya melangkah keluar dari halaman rumah itu. Saya tidak menyimpan dendam, tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan memaafkan sama sekali tidak berarti saya akan kembali menjadi orang bodoh yang bisa Anda atur hidupnya dengan uang. Saya membalikkan badan, bersiap untuk kembali ke kamar atas. Sebelum melangkah, saya menoleh sedikit ke arahnya. Sampaikan salam saya pada Naila. Katakan padanya, saya menghargai air matanya. Tapi luka yang sudah terlanjur mengering tidak akan pernah bisa basah lagi hanya karena air mata yang terlambat. Saya berjalan meninggalkan Ibu Rustini yang terduduk lemas di sofa lobi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan sembari menangis terseduh-seduh. Malam itu, satu lagi babak masa lalu saya resmi ditutup. Bukan dengan baku hantam atau makian balasan, melainkan dengan sebuah penolakan elegan yang menampar tepat di pusat kesombongan mereka. Pagi itu, mendung menggantung rendah di atas kota pinggiran, seolah cerminan dari suasana hati saya yang dipenuhi oleh sisa-sisa kenangan lama. Ini adalah hari terakhir saya di kota ini sebelum kembali ke ibu kota untuk memimpin proyek baru yang sesungguhnya. Namun, ada satu urusan personal yang belum selesai. Sebuah titik balik yang membutuhkan ketegasan, bukan lagi tentang pembuktian harta, melainkan tentang penyelesaian sebuah rasa. Saya mengirimkan sebuah pesan singkat melalui nomor baru saya ke ponsel Naila. Sebuah koordinat tempat yang sangat akrab bagi kami berdua.
sebuah warung makan tenda sederhana di pinggir sungai kecil dekat pinggiran kota. Tempat di mana dulu kami biasa menghabiskan malam minggu dengan sepiring mie goreng berdua, tertawa bahagia tanpa perlu memikirkan berapa digit sisa saldo di dompet saya. Ketika saya tiba, angin berembus agak kencang, menggoyang terpal biru warung yang mulai pudar warnanya. Saya sengaja tidak datang dengan Alphard hitam atau dikawal sopir. Saya meminta diturunkan 1 blok dari sana dan berjalan kaki, hanya mengenakan kemeja kasual tanpa jas mewah. Saya ingin menemui Naila sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang direktur utama. Naila sudah duduk di sana. Ia mengenakan celana jeans dan blus terusan berwarna biru muda, pakaian yang sering ia pakai dulu saat kami berkencan. Wajahnya tampak tirus, matanya sembab, dan ada kelelahan emosional yang amat jelas menggantung di sela-sela senyum tipisnya yang dipaksakan saat melihat saya masuk. "Pram," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru angin sungai. "Sudah lama nunggu, Nay?" Tanya saya sembari menarik kursi plastik di seberangnya. Ia menggeleng perlahan. Kami terdiam untuk beberapa menit yang terasa begitu panjang. Penjual warung meletakkan 2 gelas teh hangat manis di meja kami, menu wajib kami dulu, lalu meninggalkan kami dalam keheningan yang canggung. Ibu sudah menceritakan semuanya padaku, Pram." Naila membuka suara. Air matanya mulai mengambang di pelupuk mata. "Tentang kedatangannya ke hotelmu. Tentang bagaimana dia memohon padamu." "Aku tahu," jawab saya tenang, menyesap teh hangat yang mengepulkan asap tipis. "Aku berharap kamu tidak tersinggung dengan keputusanku malam itu, Nay." Naila menunduk, sebutir air mata jatuh membasahi permukaan meja kayu. "Aku tidak marah padamu, Pram. Sama sekali tidak. Aku justru marah pada diriku sendiri. Malam itu, malam ketika ibu melempar cincinmu dan mengusirmu, aku hanya bisa diam. Aku terlalu pengecut untuk menggenggam tanganmu dan ikut melangkah keluar dari rumah itu bersamamu. Aku membiarkanmu menghadapi kehancuran itu sendirian." Ia mendongak, menatap mata saya dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. "Pram, andai waktu bisa diputar kembali, andai aku punya keberanian untuk membela cintamu hari itu." Saya menatap wanita yang pernah menjadi pusat dari seluruh semesta saya selama 2 tahun. Rasa sayang itu pernah ada, begitu besar dan begitu tulus hingga saya rela menahan lapar demi dia. Namun, saat saya menatap matanya sekarang, saya menyadari satu hal. Rasa itu telah berubah menjadi abu yang dingin. Saya merogoh saku celana saya, mengeluarkan kotak beludru merah kecil yang sudah agak usang akibat sering saya genggam dalam 3 bulan terakhir. Saya meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Naila. Naila tertegun. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu dan melihat cincin emas 2 gram yang sederhana di dalamnya. Tangisnya pecah seketika. "Ini cincin yang sama, Nay," kata saya dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. "Aku menyimpannya bukan karena dendam, tapi sebagai pengingat. Aku ingin mengembalikan cincin ini kepadamu malam ini. Bukan sebagai lamaran, melainkan sebagai sebuah penutup. Sebuah closure bagi masa lalu kita." "Pram, apa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita? Aku bisa membatalkan pertunanganku dengan Bramantio. Aku tidak peduli dengan uangnya, aku hanya ingin Pramku yang dulu." Ratapnya mencoba meraih jemari saya di atas meja. Perlahan, saya menarik tangan saya kembali. Saya menatapnya dengan senyum getir yang tulus. "Naila, pria yang dulu kamu cintai, pramudia si kuli bangunan yang sabar dan penuh harap, telah mati di teras rumahmu malam itu. Pria yang duduk di depanmu sekarang adalah pria baru yang dibentuk oleh rasa sakit dan perjuangan keras di ibu kota." Saya menghela napas panjang, menatap riak air sungai di luar tenda. Cinta tanpa keberanian untuk memperjuangkannya tidak akan pernah berhasil, Nay. Kamu memilih untuk tunduk pada ibumu saat aku berada di titik terendah, dan itu adalah pilihanmu. Sekarang, biarkan aku memilih jalan hidupku sendiri. Naila tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa mendekap kotak cincin itu di dadanya, sembari menangis terseduh-seduh. Saya berdiri dari kursi, meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar teh kami, lalu menatapnya untuk terakhir kalinya.
Jaga dirimu baik-baik, Naila. Terima kasih untuk 2 tahun yang pernah indah, ucap saya pelan. Saya membalikkan badan dan melangkah keluar dari warung tenda itu. Angin dingin menerpa wajah saya, namun kali ini, dada saya terasa sangat lapang. Beban emosional yang selama 3 bulan ini mengikat kaki saya akhirnya terlepas sepenuhnya. Roda nasib telah berputar, dan saya sudah siap untuk melangkah menuju babak akhir dari perjalanan ini. Pagi hari di pertengahan Juni, kota pinggiran ini perlahan memudar di belakang saya. Dari kursi belakang mobil yang melaju tenang menuju bandara, saya menatap langit cerah yang membentang luas. Koper saya sudah rapi di bagasi, dan semua dokumen akuisisi serta restrukturisasi proyek lokal telah selesai ditandatangani. Perjalanan saya di kota ini telah usai. Semua utang rasa, misteri transformasi, dan pembuktian harga diri telah mencapai titik akhirnya. Saya mendengar dari tim legal beberapa hari lalu bahwa pertunangan Naila dan Bramantyo akhirnya resmi dibatalkan. Tanpa proyek besar yang bisa dibanggakan dan dengan tumpukan utang yang harus diselesaikan di bawah pengawasan ketat perusahaan kami, Bramantyo kehilangan daya tariknya di mata Ibu Rustini. Namun, Ibu Rustini juga tidak mendapatkan apa yang ia incar dari saya. Mereka kini harus belajar hidup dalam kesederhanaan yang nyata, menanggung konsekuensi dari cara mereka memandang rendah manusia. Ada keadilan yang puitis dari cara roda nasib bekerja, tanpa saya harus mengotori tangan dengan dendam. Kita sudah hampir sampai di bandara, Pak Pramudia. Penerbangan ke Jakarta dijadwalkan 1 jam lagi, ujar sopir saya memecah keheningan. Terima kasih, Pak. Tolong agak pelan saja. Saya ingin menikmati pemandangan kota ini untuk terakhir kali, jawab saya seraya menurunkan sedikit kaca mobil. Angin pagi yang segar masuk, menghapus sisa-sisa sesak yang dulu sempat mengendap di dada. Setibanya di ibu kota sore itu, saya tidak langsung kembali ke rutinitas kantor di gedung pencakar langit. Saya meminta sopir mengantarkan saya ke sebuah kawasan di pinggiran Jakarta Utara. Di sana, di sebuah lahan luas yang dulunya merupakan kawasan kumuh, sebuah proyek di luar agenda bisnis Hendra Megah Konstruksi sedang berjalan. Ini adalah proyek pribadi saya yang didanai dari sebagian bonus saham yang diberikan oleh Pak Hendra. Sebuah bangunan 3 lantai dengan arsitektur modern namun ramah lingkungan sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Di gerbang depan, sebuah papan nama kayu jati terpasang rapi. Yayasan Pondok Fondasi Bangsa. Tempat ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan materi. Ini adalah pusat pelatihan keterampilan, literasi finansial, dan pendidikan advokasi hukum gratis yang saya bangun khusus untuk para pekerja kasar, buruh angkut, kuli bangunan, dan anak-anak jalanan. Saya ingin memberikan apa yang dulu tidak saya miliki. Sebuah batu pijakan, sebuah kesempatan, dan pelindung agar mereka tidak mudah diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa memiliki segalanya hanya karena uang. Saat saya melangkah masuk ke area proyek yayasan, beberapa pekerja yang sedang mengecat dinding langsung mengenali saya. Mereka menyapa dengan senyum tulus dan anggukan hormat. Penghormatan yang mereka berikan bukan karena takut pada jabatan saya, melainkan karena mereka tahu saya adalah bagian dari mereka yang berhasil selamat dari kerasnya hantaman badai hidup. Saya berjalan ke lantai teratas bangunan yang masih setengah jadi, berdiri di dekat pagar pembatas, menatap hamparan rumah-rumah penduduk di kejauhan. Pikiran saya kembali berputar pada seluruh perjalanan ini. Dari seorang buruh toko bangunan berpenghasilan 1 juta rupiah yang dihina dan dibuang, menjadi seorang pria yang memimpin ekspansi bisnis bernilai miliaran. Saya merogoh saku, merasakan ruang kosong di sana. Kotak beludru merah dan cincin emas 2 gram itu sudah tidak ada lagi. Benda itu telah kembali ke tempatnya yang semestinya, menjadi bagian dari masa lalu yang menguatkan, bukan lagi beban yang melemahkan. Saya tersenyum kecil, menarik napas dalam-dalam. Hidup ini memang aneh sekaligus adil. Kisah saya bukan lagi tentang bagaimana cara membalas rasa sakit hati dengan pamer kekayaan. Pelajaran terbesar yang saya petik dalam 3 bulan keheningan hingga detik ini adalah bahwa kehormatan dan nilai diri seorang manusia sama sekali tidak ditentukan oleh berapa digit angka di rekening bank atau seberapa mewah mobil yang ia kendarai. Nilai diri yang sesungguhnya ada pada karakter. Ada pada ketulusan yang tidak luntur saat berada di bawah, keteguhan hati untuk tidak hancur saat diinjak-injak,
kerja keras yang tanpa suara, dan yang paling penting, kerendahan hati untuk tidak menjadi sombong serta menindas orang lain ketika roda nasib membawa kita berdiri di titik tertinggi. Pak Pramudia, sebuah suara berat yang sangat saya hormati, terdengar dari belakang. Pak Hendra berjalan mendekat dengan senyum hangat, ditemani beberapa staf ahli. Bangunan ini akan siap diresmikan bulan depan. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa dengan gaji dan posisimu, Pram. Saya membalikkan badan, menyalami beliau dengan penuh rasa takzim. Ini semua berkat kesempatan dan kepercayaan yang Bapak berikan. Saya hanya mengembalikan apa yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang mau berjuang. Pak Hendra menepuk pundak saya bangga. Kamu sudah lulus ujian hidup yang sesungguhnya, Pram. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik. Saya mengangguk mantap. Bersama langkah kaki yang mantap mendampingi Pak Hendra turun dari bangunan itu, saya tahu saya telah melangkah sepenuhnya ke babak baru kehidupan saya. Tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya ada kedamaian dan tekad untuk terus menjadi manusia yang bermartabat. Lembaran lama telah usai, dan hari ini, cerita saya yang sesungguhnya baru saja dimulai.